Esok harinya pagi-pagi sekitar jam 6, akhirnya si Mama Hadran ini pun cerita kepada ketiga anaknya apa yang telah ditemuinya tadi malam. Dia menceritakan bahwa ini loh nak, bapakmu jadi hantu. Tadi malam menemui mama. Di mana ini nak? Takut mama nak. Nah, kata si Mama Hadran. Si Azizah dan si Hakim ini percaya kalau orang tuanya itu telah menjadi hantu. Namun tidak bagi Hadran. Hadran sangat berpantangan sekali dengan adanya yang namanya hantu. Apalagi orang tuanya si Abah Hadran malah jadi hantu. Dia nggak percaya gitu ya. Mak, mana ada manusia yang mati hidup lagi terus jadi hantu? Itu nggak ada mak, itu tahyul. Tidak nak, ibu serius. Tadi malam menemui bapakmu. Cuman bentuknya bukan seperti bapak, tapi suaranya persis bapakmu nak, kata si Mama Hadran. Jadi Azizah sama si Hakim waktu itu dia ketakutan ya, takut dia mendengar cerita itu. Akhirnya mereka tidak berani bicara apapun. Nah, tidak lama kemudian terdengarlah suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Semakinlah si Azizah dan si Hakim ketakutan. Sementara si Hadran langsung menengok ke arah pintu. Dia penasaran siapakah yang mengetuk pintu pagi-pagi itu ya. Nah, ternyata itu tetangga sebelah yang datang. Tetangga sebelah ini sebut saja namanya si Diang ya. Usia sekitar 45 tahunan. Jadi beliau ini juga punya keluarga, juga punya anak dan suami gitu. Si Diang pun bercerita, Mama Hadran mohon maaf sebelumnya. Bukannya aku mau menuduh, bukannya aku mau memfitnah. Pian taulah Mama Hadran, tadi malam aku didatangi suamimu, kata si Diang. Semakinlah si Azizah dan si Hakim ketakutan. Sementara si Mama Hadran cuman menangis ya, langsung menangis dia. Dia menangis karena pertama dia takut dan yang kedua karena dia malu. Karena ya yang namanya suami mati terus jadi hantu. Si Hadran mendengar itu pun dia langsung ketawa. Cel, wah Cel, mana ada yang namanya orang mati itu bisa hidup kembali? Itu nggak ada Cel, itu tahyul, kata si Hadran. Beneran ini nak, beneran tadi malam aku ketemu sama bapakmu. Ini nggak beres nak, sebaiknya kita cari orang alim, kata si Diang tadi ya. Rupanya bukan cuma si Diang aja yang ditemui Bapak Hadran. Rupanya tetangga-tetangga yang lainnya pun juga didatangi oleh beliau. Akhirnya lama-kelamaan gigirlah kampung itu. Mereka mengatakan bahwa Abah Hadran meninggal menjadi hantu. Jadi kalau malam hari tiba, para warga sekitar langsung ketakutan gitu ya, langsung buru-buru mengunci pintu, terus kayak berdoa sebelum membaca-baca sesuatu ya, yang dianggap, yang dipercaya mereka bisa menangkal hantu gitu ya. Apalagi kata orang zaman itu, Abah Hadran ini mati jadi hantu Meriaban gitu ya. Bagi kalian yang tahu itu hantu Meriaban, silahkan ditulis komentar ya, bentuknya itu seperti apa. Karena si Hadran tadi penasaran ya, apakah betul orang tuanya tadi mati namun bangun lagi. Akhirnya malam-malam sekitar jam 10 dia keluar rumah, jalan-jalan sambil berkata ya, Abah, kalau Abah memang bangun, coba temui aku bah. Namun sampai jam 11 dia keluar malam, tidak ada hal apapun yang ditemuinya. Dia balik ke rumah lagi sekitar jam setengah 1 malam, dia ketuk pintu. Tidak lama kemudian terdengarlah dari dalam ya, sahutan dari dalam. Siapa itu? Kata si Azizah. Dek, ini aku Hadran, bukain pintu. Akhirnya buru-burulah Azizah membuka pintu dan langsung memeluk ke Hadran. Dia memeluknya sambil menangis. Kakak, tolong kak, bapak kita ini memang mati jadi hantu kak. Tadi barusan aku diganggu kak, tadi barusan aku ditemui bapak kak, kata Azizah. Cuman dia sambil menahan suara gitu ya, takutnya nanti kedengaran oleh si Hakim, takutnya juga kedengaran oleh ibunya gitu ya. Dek, apa yang dikatakan bapak sama kamu? Dan Azizah pun menjawab, kak, ini bapak katanya lapar kak, dan dia mau memakan si Hakim, kata si Azizah. Mendengar hal seperti itu, tentulah Hadran menjadi kaget ya. Dia antara percaya dan tidak percaya waktu itu. Dibilang gak percaya, malah ibunya sudah ditemui, Azizah juga sudah ditemui. Bahkan masyarakat sekitarnya pun juga ditemui oleh Bapak Hadran. Mengetahui bapaknya bahkan memakan si Hakim. Hadran pun mencoba ya untuk menenangkan si Azizah. Gak apa-apa dek, sabar aja. Ini cuma ujian aja dari yang kuasa dek. Sabar aja, pasti ada jalannya. Besok malam nanti kakak temui si bapak, kata si Hadran. Akhirnya singkat cerita di malam hari ke-7, si Hadran pun bercerita ya sama ibunya. Dia menghadap ke semua orang tuanya meminta izin untuk menemui bapaknya di kuburan. Karena menurut si Hadran, kalau toh bapaknya benar-benar menjadi hantu, maka di kuburannya itu sebelum bapaknya keluar
pasti ada sesuatu yang keluar dari kuburannya, kata si Hadran. Dan dia pun waktu itu diberitahu oleh tetangga-tetangga yang lainnya ya, tetangga yang sudah lama, tetangga yang sudah tua gitu ya, yang mengetahui hal-hal mistis seperti itu. Yang namanya orang tua, tentulah dia tidak mengizinkan si Hadran, apalagi malam-malam, untuk menemui orang tuanya yang sudah mati. Jangan nak, jangan, ibu mohon kepadamu, jangan. Biarkan sajalah apa yang telah terjadi nak, jangan ikut campur, itu rahasia ilahi nak, kata si Mama Hadran. Sorry ya kawan, aku ceritanya juga agak takut sedikit sih, karena mendengar suara lolongan anjing di luar. Kebetulan waktu ini aku cerita sekitar jam 1.20 ya, jam 1.20 malam. Ya karena waktu kita dikejar, akhirnya malam baru bisa cerita-cerita kayak gini ya. Dan asap ini nih, yang terbang-terbang putih ini memang sengaja aku nyalakan ya, dengan harapan biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tolong nak, jangan sampai kamu ke kuburan, apalagi malam-malam hari, kata si Mama Hadran. Si Hadran pun tetap berkeras hati dengan mengatakan seperti ini. Tidak ma, kalau memang tuh Abah benar-benar menjadi hantu, maka yang ditemui itu bukan hanya Mama, bukan hanya Azizah, dan apalagi mau memakan hakim, kata si Hadran. Ini sudah bertolak belakang mah dengan agama kita. Pokoknya malam ini Hadran harus menemui bapak di kuburan. Dan singkat cerita, hari pertama atau malam pertama pun si Hadran nekat ya ke kuburan bapaknya tanpa izin dan restu dari orang tuanya. Setelah habis maghrib, Hadran langsung ke tempat kuburan orang tuanya. Dia mengintip ya dari balik pohon kelapa. Kebetulan kan kuburan orang tuanya itu dekat pohon kelapa. Nah, dia itu posisinya di balik dari pohon kelapa tadi. Dia memperhatikan ke kuburan orang tuanya. Dia perhatikan terus, tidak ada kelengahan sedikit pun. Akhirnya setelah azan maghrib, dibulah kukus ya dari bawah kuburan, tepat di bagian kepala gitu ya. Kepala mayat kan terbahan di bawah tanah, keluar asap gitu, asap warna putih tak gini kan. Asap apa itu, kata batin Hadran ya. Setelah asap tadi keluar, langsunglah melompat ke cacak ya, cek, melompat dari dalam itu. Dia muter-muter kuburan, akhirnya cacak tadi menghilang. Langsunglah si Hadran berteriak ya, Bapak, apakah itu perwujudanmu pak? Kalau bapak benar-benar menjadi hantu beriaban, tunjukkan dirimu pak. Ini aku ada di sini, aku Hadran pak. Cuman tidak ada hal apapun yang terjadi sama Hadran. Karena penasaran, si Hadran pun menunggu ya. Sampai jam 11 malam dia di sana ya, menunggu. Namun tidak ada apapun yang ditemuinya. Akhirnya karena mata si Hadran tadi mulai mengantuk, dia pun balik ke rumah. Sampai di rumah disambutlah sama orang tuanya. Syukur alhamdulillah nak, kamu nggak kenapa-kenapa, kata si Mama Hadran. Akhirnya tidurlah mereka dan malam pun telah berlalu. Besok siangnya ternyata gigir lagi orang kampung bahwa yang namanya si Abah Hadran tadi kembali mengganggu orang kampung. Abah Hadran tadi seakan-akan meneror ya ke semua warga di sekitar rumahnya. Gigir banget waktu itu. Dan mereka kembali ke rumah Abah Hadran menceritakan apa yang telah mereka temui, apa yang telah mereka rasakan ke Mama Hadran beserta ke Hadrannya. Mendengar cerita seperti itu, tentunya Hadran semakin emosi ya, terutama dia merasa malu karena orang tua yang disayanginya telah mati menjadi hantu dan mengganggu warga sekitar. Malam kedua pun si Hadran bercerita lagi sama mamahnya. Ma, tadi malam memang ada sesuatu hal yang janggal di kuburan Abah, yaitu Hadran melihat kuburan Abah dengan mata kepala aku sendiri. Kuburan Abah itu mah posisinya dari kepala keluar kukus putih ini mah. Dan aku yakin mah, dan aku juga sadar bahwa Abah memang telah menjadi hantu. Tapi mah, dengan adanya seperti ini, pokoknya Hadran ingin menemui Abah. Hadran ingin bicara sama Abah. Hadran ingin menyampaikan ke Abah, tolong jangan diganggu lagi kita dan warga-warga sekitar sini mah, kata si Hadran. Jangan nak, Mama mohon kepadamu nak, jangan kesana lagi nak, Mama takut nanti kalau kamu apa-apa nak, kata si Mama Hadran. Namun yang namanya si Hadran tadi orangnya keras kepala. Lagi-lagi tanpa restu dari orang tuanya, dia pun keluar dari rumahnya habis maghrib langsung ke kuburan orang tuanya.
Sampai di kubur orang tuanya, kata si Hadran, malam ini aku harus ketemu Abah. Sampai jam berapapun akan aku tunggu Abah. Kalau dia sembunyi lagi di balik pohon kelapa. Lama si Hadran memperhatikan. Habis sholat maghrib belum ada, habis sholat isya juga belum ada. Namun asap tadi kembali keluar, yaitu sekitar jam 9 malam. Setelah asap tadi perlahan keluar ya, sini kan ditunggu dia lah, kapan cacak tadi keluar. Lama dia menunggu, sampai asap tadi menghilang, tapi seekor cacak tadi tidak kunjung juga ditemukan dia. Lama dia menunggu, sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1, dan seterusnya. Namun saat itu ceritanya kembali lagi ke rumah si Hadran. Malam itu kan si Hakim tidur di kamar sendiri ya. Kebetulan zaman bahari kan tidak ada yang namanya dinding tembok seperti di belakang ya, atau papan, itu sangat jarang sekali ditemukan. Zaman bahari itu untuk dinding temboknya ini semacam daun rumbia ya, semacam daun yang disusun-susun akhirnya menjadi tembok. Si Hakim lagi rebahan ya, rebahan. Dia mendengar suara kayak krek krek krek. Posisinya itu tepat di bagian kepalanya, yang namanya daun kering kalau disentuh kan dia bunyi. Akhirnya takutlah si Hakim tadi. Dia langsung berteriak, "Ma, Mama, bunyi apa itu, Ma?" Jadi mamanya menyahut ya dari kamar sebelahnya. "Ada apa, Nak? Ingat sama yang kuasa, Nak. Kalau mau tidur baca-bacaan, Nak." "Oh nggih, Ma, nggih," kata si Hakim. Langsunglah dia duduk ya dari tempat tidurnya. Dia memohon petunjuk atau memohon perlindungan kepada yang kuasa. Setelah berdoa akhirnya dia mencoba tidur lagi, dan dia kembali mendengar suara krek krek krek. Pokoknya kayak sejenis daun keringnya yang lagi sentuh gitu ya. "Mah, Mama dengarkah itu bunyi apa, Mah?" kata si Hakim lagi. Namun mamanya tetap menjawab, "Itu mungkin kelelawar, Nak, kelelawar yang hinggap. Tidur aja, Nak, gak apa-apa." Sebenarnya waktu itu Mama Hadran sudah merasa tidak enak ya kepada si Hakim. Apalagi dia mengetahui bahwa si Hakim ini mau dimakan oleh ayahnya. Kata Mama Hadran, "Wahai suamiku, kalau memang engkau mati jadi hantu, tolong jangan diganggu anakmu. Itu anak darah dagingmu, Pak." Baru saja dia ngomong seperti itu, tahu-taunya di kamar sebelah si Hakim berteriak, "Wah!" Ya semacam bunyi gaduh di sebelah ya. Langsunglah Mama Hadran bangun dari tempat tidurnya dan langsung menyebelah untuk melihat kondisi si Hakim. Waktu itu Mama Hadran melihat si Hakim ini tidur. Tapi kata Mama Hakim tadi teriak. Terus bunyi tadi apa? "Hakim, oh Hakim, Hakim sudah tidur kah?" kata si mamahnya. Cuman si Hakim tidak menjawab waktu itu ya. Tidak ada jawaban sama sekali. Posisi Hakim kan waktu itu dia miring ya, miring gini tidurnya, miring gini kan. Disentuhlah oleh mamanya pundaknya dan dibaliklah posisi menjadi telentang. Nah ternyata si Hakim tadi sudah meninggal dengan posisi menjulur gitu ya. Dan terlihat jelas di lehernya si Hakim ada bekas cekikan tangan warna merah gitu ya. Teriaklah si Mama Hadran tadi, "Tolong!" kata Mama Hadran. Dengan adanya teriakan si Mama Hadran, otomatis Azizah terbangun. Langsunglah dia melompat dari kamarnya, langsung mendekati mamanya. "Ada apa, Mah? Ada apa, Mah? Ada apa?" Mamanya sudah tidak menjawab waktu itu. Mamanya cuma menangis saja sambil memeluk si Hakim. Setelah Azizah memperhatikan si Hakim, ternyata Hakim sudah meninggal dengan sangat tragis. Dan persis tepat bagian kepalanya, dinding di bagian kepalanya tadi sudah bolong ya, bosor gitu. Rupanya yang didengar si Hakim bunyi klerek tadi, itu rupanya bapaknya ya mencoba membuka dari luar. Pelan-pelan mungkin membuka. Setelah sudah terbuka, langsunglah si Hakim diraih ya dari luar ke dalam. Langsunglah dicekik si Hakimnya sampai si Hakim meninggal. Aduh, parah ya cerita. Akhirnya berdukalah si Azizah dan mamahnya. Malam itu penuh dengan tangisan air mata. Besok subuhnya baru si Hadran pulang ke rumah. Pas waktu dia pulang, dia kaget melihat ada bendera tulisan "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un" gitu ya. "Hah, siapa yang meninggal? Ada apa dengan keluargaku?" kata si Hadran. Cepat-cepatlah dia berlari ke dalam rumah. Dan setelah masuk ke rumah, ternyata Hakim sudah meninggal. Langsunglah dia memeluk Hakim. "Adik, kenapa, Dik? Ada apa denganmu, Dik? Astagfirullahaladzim, Dik. Kenapa ini, Dik?" Sambil menangis, sambil teriak si Hadran tadi. Para warga sekitar pun mencoba untuk menenangkan si Hadran. Mereka mengatakan, "Sabar ya Hadran, ini memang sudah takdirnya. Yang sabar, yang ikhlas, agar almarhum tenang di alam sana," kata para tetangga. Singkat cerita, di hari itu juga tepatnya sekitar jam 2 siang, si Hakim pun dimakamkan. Dengan adanya tragedi terhadap si Hakim,
Tentulah si Mama dan si Azizah tadi kan bercerita ya ke si Hadran. Kata si Hadran, "Abah, apa yang kau mau Abah? Ini anakmu Bah." "Mah, pokoknya malam ini Hadran harus ketemu dengan Abah. Tolong restui Hadran Mah, agar Hadran bisa ketemu langsung dengan Abah. Hadran mau bicara sesuatu dengan Abah," kata si Hadran bicara sama orang tuanya. Waktu itu tentu saja orang tuanya tidak mengizinkan Hadran untuk kembali ke kuburan. Mereka sudah trauma karena anak bungsunya sudah meninggal. Takutnya nanti Hadran ke sana ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, atau di rumah diganggu lagi oleh abahnya. Bukan hanya ibunya saja yang melarang, tapi Azizah pun ikut melarang. Namun yang namanya si Hadran orangnya keras kepala, dan akhirnya habis maghrib dia pun langsung pergi ke kuburan abahnya. Waktu itu tidak diceritakan ya apa yang terjadi dengan Hadran. Tahu-taunya diceritakan lagi kepada Mama Hadran dan Azizah. Pas besoknya, tepat sekitar jam 7 pagi, Mama Hadran mencari si Hadran. Dia nanya ya sama si Azizah, "Nak Azizah, Hadran udah pulang apa belum?" Tentu saja Azizah merasa bingung ya. "Mah, aku belum ada melihat kakak. Apa dia masih di kuburan, Mah?" "Hah? Berarti Hadran masih di kuburan, Nak?" kata si. Akhirnya Mama Hadran tadi langsung keluar, langsung ke tempat tetangga untuk menyampaikan informasi bahwa si Hadran selama 3 malam ini sudah telah ke kuburan bapaknya. Dan kebetulan di malam hari ketiga itu dia belum balik ya. Biasa kan si Hadran ini pertama jam 11-an udah balik ke rumah, terus sekitar jam 1-an udah balik ke rumah, dan malamnya ketiga ini sampai jam 7 pagi dia nggak balik-balik. Akhirnya rame-ramelah para warga tadi membantu si Mama Hadran untuk menengok si Hadran yang ada di kuburan bapaknya. Setelah mereka sampai di kuburan bapaknya, betapa kagetnya mereka semua ketika melihat Hadran tadi sudah tewas sangat mengenaskan. Jadi posisi Hadran itu persis dekat dengan pohon kelapa, dengan kepalanya hancur. Sudah sehancur-hancurnya. Kemungkinan besar kata orang tua waktu itu, si Hadran tadi ketemu sama bapaknya, namun si Hadran tadi entah itu si Hadran dicekik, lalu kepalanya dihentakkan ke pohon kelapa tadi, dan akhirnya kepalanya pun hancur. Demikian teman-teman cerita horor dari kita, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tanda like-nya, subscribe, dan share kalau bisa. Dan ditunggu kembali video selanjutnya. Terima kasih.